Pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Agus. Untuk kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan materi pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Mari kita buka bersama dengan bismillah. Semoga pelajaran nanti dapat berguna bagi anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kamu buka bukumu pada halaman 39, yaitu pencemaran air. Di situ ada beberapa gambar, kamu disuruh mengamati. Mengamati dari gambar-gambar tersebut ada beberapa pencemaran air di lingkunganmu, mungkin juga ada. Untuk ini akan saya jelaskan apakah yang dimaksud dengan pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan atau suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air. Jadi penampungan air di sini tentunya sangat banyak, yaitu danau, sungai atau laut. Apa penyebab pencemaran air? Penyebabnya yang pertama adalah limbah peternakan, perikanan, dan pertanian. Dan yang sering ditemukan adalah limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau ke laut belum diolah terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu penyebabnya. Terus apa dampak pencemaran air tersebut? Itu berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, dan ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Terus sekarang adalah contoh pencemaran air. Contohnya yang pertama adalah membuang sampah di sungai. Jadi apabila anak-anak rumahnya dekat sungai, jangan sekali-kali membuang sampah ke sungai. Biasanya kalau dekat sungai itu enak, langsung buang, plung, langsung hilang. Yang kedua adalah limbah pabrik yang dialirkan ke sungai. Jadi limbah pabrik tidak ada pengolahannya, namun langsung dibuang ke sungai, itu juga pencemaran air. Yang ketiga, limbah nuklir dan minyak yang tumpah di laut. Jadi biasanya ada minyak yang tumpah di laut, itu gara-gara bocornya dari tanker tersebut. Yang keempat adalah limbah rumah tangga yang dibuang di sungai. Nah, itu tadi hampir sama dengan yang nomor 1. Yang kelima adalah pupuk kimia dan pestisida dari sektor pertanian. Apabila terlalu banyak menggunakan pupuk pestisida, itu juga menjadi pencemaran air. Yang keenam adalah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalau menangkap ikan dengan peledak itu sangat jelek untuk air. Karena apa? Semua biota yang ada di sungai tersebut akan mati, atau yang di laut itu. Yang ketujuh adalah penggunaan dan pembuangan limbah deterjen yang langsung ke dalam air. Biasanya kalau limbah rumah tangga kita sering mencuci langsung dibuang ke sungai, itu juga mencemarkan air. Terus apa dampak pencemaran air? Dampaknya adalah menjadi tidak layak untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu dampak pencemaran air. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air? Caranya yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menyediakan tempat sampah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan air dengan bijak. Jadi tidak usah terlalu banyak, iso ya perlunya, kalau memang mandi ya secukupnya. Tidak usah untuk jadikan kolam, meneng omah eneng kolam kungkum, lah itu juga tidak bijak menggunakan air. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia, cairan, obat, atau minyak ke sumber mata air. Itu sangat berbahaya. Apabila di rumah ada sumur,
kamu tumpahi minyak tanah akan tercemar juga. Yang keempat, gunakan plastik lebih cepat terurai untuk pembusukan. Jadi apabila ada plastik, sekarang juga ada plastik yang lebih cepat terurai, itu juga akan lebih baik. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia berbahaya. Jadi yang kelima itu. Terus apa akibat dari air kotor atau air yang tercemar? Penyakit yang timbul adalah diare yang pertama. Yang kedua adalah kolera. Yang ketiga adalah cacingan. Yang keempat hepatitis. Yang kelima penyakit tipes. Jadi itu anak-anak untuk pencemaran air pada pagi hari ini. Terus tugas kamu adalah nanti mengerjakan halaman 40 dan 41, itu dikerjakan di buku tulis. Kamu kerjakan soal jawab karena di situ cuma 5, dan yang halaman 41 juga 5, dengan dikerjakan dengan baik. Untuk itu kita cukupi sekian untuk pelajaran pendidikan lingkungan hidup pada pagi hari ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best.